Tang San tidak mengeluarkan 500 koin roh emas, dia dan Xiao Wu hampir memasuki Akademi Shrek. Setelah lulus, perlu menggunakan uang dalam segala hal. Mereka masih belum tahu seberapa besar Akademi Shrek. Dia tidak bisa karena sebab akibat ini dia dan Xiao Wu memasuki akademi. Toh, saat ini mereka sudah tidak lagi dikurangi biaya kuliah mahasiswa yang bekerja. Agak enggan berpisah dengan pemandangan kristal berlumpur itu, Tang San menghela nafas dalam hatinya. Baru nanti dia bisa mencari kesempatan lagi. Seperti ini dia berjalan ke arah luar. Jika Anda pergi karena Anda tidak punya uang, saya dapat menerima 200 koin roh emas sebelumnya, dan perlahan-lahan membayar sisanya. Setiap bulan bayar 10. Bunga tidak lebih dari 10%. Xiao Wu merasa suaranya sangat tidak menyenangkan. Pencatut, mengapa Anda tidak mati saja? Praktis bahkan di peti mati mengulurkan tangan Anda, mengisi orang mati. Xiao Wu mudah marah, tetapi Tang San bukanlah orang yang impulsif. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, di dalam hatinya dia sedikit terkejut. Setiap bulan membayar 10 koin emas? Bisakah dia tahu saya adalah roh master tingkat Grand Master Roh? Kalau tidak, mengapa tepat untuk menyamai penghasilan saya? Tang San bisa yakin, dalam kejadian sebelumnya, tubuh pria parubaya itu tidak melepaskan jejak kekuatan roh, tidak mungkin untuk memeriksa intensitas kekuatan rohnya dan Xiao Wu. Jika dalam keadaan seperti ini dia bisa menentukan kekuatan rohnya. Dan tingkat semangat Xiao Wu, maka, orang ini terlalu menakutkan. Jika berbicara tentang Dai Mubai memberikan perasaan bahwa dia terpancar tajam ke sekeliling, maka, orang ini yang tampak seperti orang parubaya yang licik sebenarnya tidak bisa dimengerti. Tang San meraih bahu Xiao Wu, menggelengkan kepalanya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh impulsif. Dia sekali lagi berjalan ke toko, sampai paman parubaya itu berkata, "Sepakat." Little San, Xiao Wu dengan tidak puas memanggil, tangan kanan Tang San bergetar di belakangnya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengatakan apa-apa. Mata pria parubaya itu akhirnya terbuka sekali lagi, melihat dari dekat ke arah Tang San, tatapannya tertuju pada pinggang Tang San. "Yi, dari mana kamu mendapatkan sabuk ini?" Hati Tang San tergerak, "Guru saya memberikannya kepada saya." "Anda mengenali sabuk ini?" Paman parubaya itu duduk di kursi geladaknya, memandangi 24 Molit Briefcase di pinggang Tang San. Matanya berbinar dengan cahaya aneh, untuk waktu yang lama tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu tidak akan berpikir untuk mengubah harga lagi, kan?" Xiao Wu dengan sedih muncul dari belakang punggung Tang San. Tatapan aneh di mata paman parubaya itu berangsur-angsur memudar. Anda secara tidak terduga adalah muridnya. Ambil saja kristal itu, lalu. Tang San menghembuskan napas dalam hati, tangan kanan menyentuh 24 Molit Briefcase, mengeluarkan 2 kantong koin emas dan menyerahkannya kepada pria parubaya. "Setelah itu saya akan datang mengirimkan 10 koin emas setiap minggu." Pria parubaya itu melambaikan tangannya, kembali berbaring di kursi geladak. "Tidak perlu, kristal itu hadiah untukmu. Itu awalnya bukanlah barang yang mahal. Pergilah, jangan ganggu tidurku." "Hadiah?" Tang San tercengang sesaat. Orang parubaya ini sebelum dan sesudah perbedaannya terlalu besar. Sebelumnya masih meminta harga tinggi, sekarang malah akan menyajikannya sebagai hadiah. Tanpa disadari, Tang San sudah mengerti. Sebelum dia muncul seorang pria parubaya yang licik harus akrab dengan Grand Master. Sementara Tang San merenung, Xiao Wu tanpa jejak kesopanan sudah memegang kristal itu di dadanya. "Little San, kita akan pergi, menghindari penyesalan orang-orang tertentu." Tang San agak tanpa tahu apakah harus tertawa atau menangis menatapnya. Berkata, "Bagaimana kita bisa meminta barang seseorang dengan santai? Paman ini, kamu masih mengatakan tidak ada harga, kan?" Kursi geladak pria parubaya sekali lagi bergoyang, kali ini bahkan tidak berbicara, dan pada dasarnya tidak memperhatikannya. Tang San melihat kristal di dada Xiao Wu, sekali lagi melihat pria parubaya. Jika menurut wataknya selama ini, dia pasti tidak mungkin menuntut kristal ini. Tetapi, mengenai kristal ini di hadapannya, itu benar-benar terlalu penting. Melewatkan kesempatan ini, kalau orang lain membelinya, dia takut dia nanti akan menyesalinya seumur hidup. Setiap jenis pemikiran melintas di benaknya seperti kilat, akhirnya diam-diam meninggalkan 2 kantong koin emas di tangannya di lantai. Seperti ini dapat meninggalkan toko bersama Xiao Wu. Hanya setelah keduanya pergi, pria parubaya itu sekali lagi membuka matanya, ekspresi licik di wajahnya memudar, frustrasi berkata pada dirinya sendiri. Muridnya tiba-tiba datang ke kota Suotuo, kali ini, dengan kekuatan roh seperti ini. Rupanya, mereka pasti pergi ke Akademi Shrek. "Grand Master." "Ah, Grand Master, kamu orang ini tidak akan bersembunyi dariku kali ini?" Di luar toko aneh itu, Xiao Wu akhirnya mau tidak mau bertanya, "Little San,
Kenapa kamu harus memiliki kristal ini? Aku masih belum pernah melihatmu sangat ingin mendapatkan sesuatu. Kualitas kristal ini sangat kurang. Apa gunanya bagi Anda? Tang San mengambil kristal dari tangan Xiao Wu, memanfaatkan orang-orang di sekitarnya yang tidak memperhatikan, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam 24 jembatan terang bulan. Menarik tangan Xiao Wu, berkata, jalan cepat, pertama kembali ke hotel dan bicara lagi. Keduanya bahkan tidak makan siang. Tang San buru-buru membawa Xiao Wu untuk bergegas kembali ke hotel. Sekarang suasana hatinya sangat bersemangat, telapak tangan yang menarik tangan Xiao Wu sudah tertutup lapisan keringat. Meskipun Xiao Wu biasanya agak berisik, ketika Tang San serius, dia menjadi sangat baik, mengikuti Tang San bersama-sama kembali ke Rose Hotel. Menutup pintu dengan benar, Tang San dengan cepat menarik tirai ke sekeliling. Ayo, ikuti aku ke kamar tidur. Xiao Wu secara tak terduga berjalan bersamanya ke kamar tidur. Tang San menarik tirai jendela kamar tidur, menutup pintu dengan baik, lagi-lagi tidak bisa menutupi kegembiraan di wajahnya. Mengungkap ekspresi yang agak terobsesi, wajahnya tampak sedikit memerah. Xiao Wu tanpa sadar menarik kerahnya. Sebuah pikiran muncul di dalam hatinya, dia tidak dapat dipengaruhi oleh suasana hotel ini, menjadi binatang buas, bukan? Tidak, dia pasti tidak akan melakukannya. Dia baru berusia 12 tahun. Apa yang saya pikirkan? Dia adalah gesaya. Bagaimana dia bisa memiliki niat kotor seperti ini? Tang San secara alami tidak tahu Xiao Wu membiarkan imajinasinya menjadi liar karena tindakannya yang aneh, dan mengambil bongkahan kristal berukuran kepala yang berharga dan berat dari 24 Molid Bridges, dia meletakkannya di tempat tidur. Dengan lembut membelai permukaan kristal yang tidak rata dan bergerigi, seperti dia sedang membelai harta yang paling disayangi. Xiao Wu tahu Tang San bukanlah orang yang impulsif, karena dia menganggap kristal ini sangat penting seperti ini, mungkin itu akan mengandung beberapa rahasia. Meringkuk di sampingnya, dia menunggu penjelasannya. Di antara kristal ungu bukanlah yang paling berharga. Tang San setelah sekian lama baru saja mengucapkan kalimat ini. Xiao Wu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, lalu kristal macam apa yang begitu berharga? Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, itu adalah kristal rambut. Kristal rambut? Apa itu? Xiao Wu tampak heran padanya, dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Tidak heran Xiao Wu tidak tahu, konsep ini awalnya bukan bagian dari dunia ini. Sebaliknya Tang San tahu dari sekte Tang. Ketika di sekte Tang, selain bertanggung jawab untuk membuat senjata jenis mekanisme tersembunyi, Tang San juga kadang-kadang bertanggung jawab untuk membantu murid sekte dalam menempa setiap jenis senjata tersembunyi. Jadi mengenai penelitian bahan senjata tersembunyi serta setiap jenis bahan berharga dia sangat bersih. Yang disebut kristal rambut, adalah kristal alami yang dalam keadaan tertentu, menerima pengaruh dari luar. Di dalam kristal muncul zat seperti benang emas. Benang emas semacam ini dikenal sebagai rambut kristal atau disebut rambut emas, terlihat seperti kristal. Terlepas dari kristal warna apa, selama di dalamnya tampak rambut kristal, nilainya juga melebihi kristal alami terbaik dengan berat yang sama. Kristal yang memiliki rambut kristal, disebut kristal rambut. Meskipun Xiao Wu impulsif, dia juga sangat pintar, melihat batu kristal besar di tangan Tang San, berkata, kau tidak memberitahuku, potongan ini adalah kristal rambut, kan? Kenapa saya tidak pernah melihat? Benang emas, dan juga, saya tidak pernah mendengar orang mengatakan bahwa mereka memiliki kristal rambut. Meskipun demikian, tanpa orang menyadarinya sama saja dengan tidak berguna. 200 koin emas yang Anda habiskan tidak sebanding. Tang San tersenyum, berkata, tidak, ini bukan kristal rambut, ini adalah kristal piring, di antara kristal rambut dengan kualitas terbaik. Xiao Wu dengan penasaran bertanya, apa itu kristal pelat? Tang San dengan sabar menjelaskan, di antara kristal rambut, emas rambut semuanya berantakan dan jumlahnya langka. Tetapi kristal rambut yang telah ada sangat lama, memiliki peluang untuk meningkatkan kuantitas emas rambut. Saat kuantitas emas rambut mencapai tingkat tertentu, di dalam kristal yang mereka kumpulkan, rambut emas yang tampaknya membentuk pelat, jenis kristal rambut ini dikenal sebagai kristal pelat. Alasannya adalah jumlah rambut emas di dalamnya sangat banyak, dan juga memiliki pola yang sangat teratur. Oleh karena itu, kristal rambut dikenal sebagai kualitas terbaik di antara kristal rambut. Meskipun di permukaan kristal ini terlihat berlumpur, jika dilihat dengan seksama, seseorang dapat menemukan dalam kilasan cahaya keemasan, bagian dalam kristal pelat emas ini sebenarnya tertutup oleh kotoran, tapi saya hampir bisa memastikan, di dalamnya terdapat rambut emas. Kuantitas lebih dari 10.000. Bahwa kristal yang ada setidaknya selama 10.000 tahun atau lebih ini mungkin bisa muncul adalah keajaiban. Jangankan 200 koin roh emas,
selama saya memilikinya, bahkan jika itu adalah 20.000 koin roh emas, itu masih sangat berharga. Mengapa saya menginginkannya? Sama sekali bukan untuk dijual kembali demi uang. Itu memiliki kepentingan khusus. Tang San tidak secara langsung mengatakan apa kepentingan khusus itu, dan dari 24 Molit Briefcase mengeluarkan palu tempanya. Palu tempanya 2 kali lebih besar dari yang digunakan pandai besi biasa. Setelah pertama kali menggunakan palu tempa besar semacam ini di toko Sansi, Tang San tidak mengubahnya. Xiao Wu, kamu menjauh sedikit. Tang San merendahkan suaranya. Xiao Wu pindah ke samping. Tang San meletakkan kristal plat itu di lantai di depannya, cahaya putih samar perlahan keluar, dari kedua tangannya mengalir ke palu tempa, ekspresinya sudah menjadi sangat terfokus. Dalam sekejap, kekuatan internal skill Mysterio Seven sudah meningkat menjadi batas terakhirnya. Tang San, apakah kamu? Xiao Wu tampak terkejut padanya, dia sudah memiliki firasat tentang apa yang akan dilakukan Tang San, tetapi tidak jelas mengapa dia melakukannya seperti ini. Kaki bagian bawah tiba-tiba menghasilkan tenaga, tubuh setengah berputar, ayunan pertama metode palu angin pemecah gangguan tiba-tiba turun. Ini adalah ayunan dengan seluruh kekuatan internal Tang San. Cahaya putih pada palu tempa sangat indah, udara memancarkan retakan yang berurutan. Kepala palu yang luar biasa menghantam satu demi satu kebongkahan kristal itu. Xiao Wu tanpa sadar menutupi telinganya. Peng! Dengan suara keras, seluruh Rose Hotel berguncang sesaat, suara dering pecah naik di bawah palu besi. Menyerang dengan kekuatan penuh Tang San, plat kristal itu segera hancur berkeping-keping. Tapi pada saat yang sama ketika plat kristal hancur berkeping-keping, pemandangan aneh muncul. Bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalam kristal, berkibar di sekitar kamar tidur besar berbentuk hati ini. Seolah-olah seluruh ruangan ditutupi oleh lapisan kabut berkilau keemasan. Xiao Wu terkejut, dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan rohnya, memblokir bintik-bintik emas, untungnya, dan kekuatan peluncuran cahaya keemasan itu sama sekali tidak kuat, dan tidak membahayakannya. Keindahan mempesona dari semua bintik cahaya keemasan memberi orang semacam perasaan terpesona dan terpesona. Dengan suara denting merdu dan indah, beberapa bertabrakan dengan dinding, beberapa bertabrakan dengan penutup pintu, juga beberapa jatuh langsung di hati itu berbentuk tempat tidur besar. Seluruh kamar tidur, seluruhnya tertutup oleh lapisan cahaya keemasan. Kristal berubah menjadi potongan-potongan kecil, tetapi saat cahaya keemasan di udara perlahan-lahan turun, Xiao Wu menyadari, lantai kamar dan tempat tidur semuanya memiliki lapisan bintik-bintik cahaya keemasan. Mungkin mengatakan itu adalah lapisan butiran emas. Ukuran setiap butiran emas sangat tidak biasa, hampir sama dengan sebutir beras, dan bulat sempurna, berkilauan samar dengan cahaya keemasan. Xiao Wu tanpa sadar mengambil sebutir biji-bijian dan mencubitnya di tangannya. Menemukan butiran emas ini agak lembut, tapi benar-benar fleksibel, bahkan dengan kekuatan rohnya, dia masih belum bisa mencubitnya hingga rata. Ini tidak mungkin emas murni, kan? Dan bahkan jika itu adalah emas murni, itu akan tetap tidak seberharga 200 koin roh emasmu. Tang San sangat bersemangat, sangat bersemangat. Setelah tiba di dunia ini masih pertama kalinya suasana hatinya berada dalam keadaan bersemangat ini, bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia mendapatkan cincin roh pertama yang membuat keterampilan surga misterius menerobos kemacetan. Karena, dia akhirnya bisa mendapatkan senjata tersembunyi yang berada di peringkat 10 besar di senjata tersembunyi catatan harta karun surga misterius 100 Separation. Dan juga, kualitasnya masih setinggi ini. Bahkan jika itu awalnya di sekte Tang, tidak ada yang bisa memiliki senjata tersembunyi yang terbuat dari kristal pelat dengan kualitas seperti itu. Xiao Wu, cepat, bantu aku mengumpulkan biji-bijian emas ini, tidak ada yang harus pergi, aku akan menjelaskannya nanti. Saat berbicara, Tang San mengambil tindakan, di bawah pengaruh kekuatan internal, menggunakan pengendali naga penangkap derek, menyapu lantai ruangan, di mana dia lewat, butiran emas itu satu persatu tersedot ke telapak tangannya, dan kemudian dimasukkan ke dalam 24 molit briefcase tanpa melepaskan apapun di udara. Tidak lama kemudian, di luar tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tamu yang dihormati, saya akan merepotkan Anda sebentar. Tang San tahu, ini adalah efek palu barusan. Untungnya, memancarkan kekuatan pada kristal plat itu, dia menggunakan kekuatan getaran, tanpa menyebabkan kerusakan pada lantai. Apa masalahnya? Pelayan di luar berkata, baru saja di dalam hotel ada suara yang tidak biasa. Tamu terhormat, apa kau dengar? Pelayan itu diperintahkan untuk datang bertanya oleh manajer Wang. Lagi pula, suara keras tadi, tidak bisa dibuat oleh orang biasa. Tang San dengan tenang berkata, kami mendengar, hanya tidak tahu apa masalahnya. Untuk menyimpan benda berharga itu,
dia tidak punya pilihan selain berbohong kali ini. Tanpa memberitahu pelayan lebih banyak, dia tidak bisa mengizinkan masuk untuk memeriksa. Jumlah butiran emas yang muncul jauh lebih besar dari yang diharapkan Tang San. Dia dengan hati-hati memeriksa setiap sudut, melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan butiran emas keluar, dan dengan sangat hati-hati mereka dikumpulkan sepenuhnya di dalam 24 jembatan terang bulan. Berdasarkan perkiraan konservatifnya sendiri, panen kali ini melebihi setidaknya 20.000 butir emas. Pada akhirnya benda apa ini, membuatku gugup seperti ini. Xiao Wu memegang butiran emas terakhir di telapak tangannya, menatap Tang San. Setelah mengumpulkan semua harta karun dengan benar, Tang San juga akhirnya mengembuskan napas, mengambil butiran emas dari tangan Xiao Wu. Masih ingat aku berbicara denganmu tentang senjata tersembunyi? Rambut emas di dalam kristal rambut bisa menjadi senjata tersembunyi yang sangat kuat dan juga terbentuk secara alami. Jumlah emas rambut di dalam kristal pelat ini sangat banyak. Itu melengkapi koleksiku untuk senjata tersembunyi ini. Lihat. Menyebarkan telapak tangannya, Tang San meletakkan butiran emas di tengah telapak tangannya. Kekuatan internal keterampilan misterius surga bergegas keluar. Dengan cahaya putih susu muncul di telapak tangannya. Pemandangan aneh muncul. Butir emas di bawah infus kekuatan internal keterampilan misterius Heaven tiba-tiba perlahan meluas. Dalam sekejap, itu sudah berubah menjadi benang emas tipis seperti rambut. Dibandingkan dengan rambut asli, ia masih terlihat beberapa kali lebih tipis, dengan panjang 3 cun. Untungnya itu sendiri emas, dan dapat dengan mudah dibedakan di telapak tangan Tang San. Jadi ini emas rambut yang kamu bicarakan. Xiao Wu berkata dengan heran. Tang San mengangguk, berkata, benar, ini hair gold, meninggalkan perlindungan kristal, hair gold otomatis akan menggulung, membentuk butiran. Di bawah infus kekuatan roh, itu sekali lagi bisa berubah menjadi emas rambut. Jika kehilangan infus kekuatan roh, itu juga akan menggulung sekali lagi. Xiao Wu tidak yakin berkata, ini juga punya arti penting? Tang San tersenyum sedikit, terus memasukkan kekuatan roh, mengambil rambut emasnya, dengan ringan menusuk jarinya. Segera, setitik darah perlahan-lahan mengalir keluar. Kristal rambut sehalus ini, ujungnya dibandingkan dengan jarum secara alami jauh lebih tajam. Jadi kekuatan menusuk setelah infus kekuatan roh bisa menjadi sangat kuat. Volumenya juga kecil, bayangkan sejenak, jika menembus ke dalam tubuh, efek apa yang ditimbulkannya. Saat berbicara, Tang San menarik kekuatan internalnya, membiarkan emas rambut kembali ke penampilan butiran emas sebelumnya. Setelah itu membalikan telapak tangannya, butiran emas menghilang di udara. Bagaimana itu menghilang? Xiao Wu melihat ini dari jarak yang begitu dekat, tetapi masih tidak dapat menemukan bagaimana Tang San mengubah emas rambut itu menjadi ketiadaan. Tang San tersenyum dengan tenang, mengangkat tangan kanannya, jari tengah tiba-tiba terulur, hanya melihat kilatan keemasan kecil yang tenang, diam-diam masuk ke dalam tempat tidur. Keadaan aneh muncul, bersama dengan benang emas yang masuk, selimut itu tiba-tiba berputar dengan cepat, dalam sekejap mata, sudah muncul tonjolan yang menonjol. Rambut emas sangat tahan lama, dan memiliki kelenturan yang menakjubkan. Jika meninggalkan dukungan kekuatan roh, ia akan kembali menggulung dengan sendirinya. Xiao Wu tiba-tiba mengerti, dia menerkam ke tempat tidur, meraih tonjolan yang terdistorsi di selimut, dengan paksa menekan, memperlihatkan sedikit cahaya keemasan, menggunakan kuku untuk mencubit cahaya keemasan, berusaha untuk menanamkan kekuatan roh, sekali lagi perlahan-lahan itu ditarik keluar, dengan suara denting ringan, butiran emas sekali lagi muncul di telapak tangannya. Ini, jika ini ditembakkan ke tubuh manusia. Tang San dengan dingin berkata, seperti yang bisa dibayangkan. Dan juga, saya dapat yakin, setelah menembak ke dalam tubuh manusia, tentunya tidak mungkin untuk menemukan dan mengekstrak sumbernya. Ketika ingin mengeluarkannya, maka, seseorang hanya dapat memotong seluruh bagian dari otot dan daging yang melingkar menjadi satu. Xiao Wu akhirnya tahu mengapa Tang San sangat menginginkan kristal ini. Senjata tersembunyi yang begitu kejam dan menakutkan, apalagi melihat, dia bahkan tidak ingin mendengarnya. Senjata tersembunyi semacam ini terlalu berbahaya. Xiao Wu menyadari, suaranya agak bergetar, di benaknya sudah membayangkan efek mengerikan yang ditimbulkannya setelah diserap dalam tubuh manusia. Tang San mengambil butiran emas dari tangan Xiao Wu, berkata, saya menyebutnya jarum jenggot naga, 4. Di dunia ini, apakah senjata tersembunyiku berbahaya? Bukan untuk senjata itu sendiri yang memutuskan, melainkan alasan penggunaannya diputuskan oleh orang-orang, menggunakannya dengan bijak, menggunakannya dengan jahat. Jika menggunakannya untuk menghukum orang jahat, bukankah itu hanya cocok?
Apa yang tidak dia katakan adalah, jarum jenggot naga, di dalam senjata tersembunyi catatan harta karun surga misterius 100 Separation, peringkat ke-8, dan juga, ini masih bukan senjata tersembunyi yang paling kejam dari jenis jarum. Bagaimanapun, selama Dragon Bear Needle tidak menembak pada titik-titik vital, itu tidak dapat menyebabkan kematian seseorang. Dalam penjelasan tersembunyi 100 pemisahan senjata tersembunyi adalah deskripsi dari jarum jenggot naga, ahli dalam mematahkan ki ekor gayung besar, membutuhkan kekuatan internal yang cukup untuk meluncurkan, menyerang musuh lengah, memberi musuh penderitaan yang luar biasa. Hanya bahan yang sulit diperoleh, konsumsi kekuatan internal juga besar, membutuhkan energi internal yang cukup untuk mendukung efek berkelanjutan. Dengan kekuatan internal Tangsan saat ini, dia hanya bisa menjamin potensi serangan Dragon Bear Needle dalam jarak 3 meter. Di luar 3 meter, jarum jenggot naga sebelum mengenai musuh bisa menyusut kembali karena kekurangan kekuatan internal. Dan saat jarak serangan meningkat, persyaratan kekuatan internal juga akan semakin tinggi. Jenis senjata tersembunyi yang sangat kuat dan 100% sombong ini, tidak dapat digunakan semudah itu. Tapi pada akhirnya peringkat 10 besar dari senjata tersembunyi sekte dalam, Tangsan yakin bahwa dalam jarak tertentu, bahkan jika itu adalah transformasi Vajra Macan Putih Dai Mubai, itu masih tidak bisa menahan tusukan jarum jenggot naga. Kuku Tangsan sama sekali tidak panjang, tapi menyembunyikan jarum jenggot naga di setiap kuku sama sekali tidak masalah. Dalam pertarungan jarak pendek, ini adalah pembunuh-pembunuh. Tentu saja, Dragon Bear Needle masih bukan senjata tersembunyi yang paling dia dambakan. Peringkat 3 besar dari senjata tersembunyi 100 Separation senjata tersembunyi. Semua membutuhkan keterampilan Mysterious 7 yang mencapai tingkat ke-7 atau lebih tinggi untuk dapat digunakan. Ini masih membutuhkan usaha jangka panjang untuk bercocok tanam. Little Sun, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan? Mata besar Xiao Wu berkedip, melihat Tangsan sedikit bingung. Berpikir apa? Xiao Wu terkikik, berkata, aku sedang berpikir, apakah akan meninggalkan kekuatan rohku, dan mempelajari senjata tersembunyimu. Hal-hal milik Anda ini adalah keanehan yang fantastis dari setiap deskripsi, benar-benar lucu. Tangsan tidak bisa berkata-kata. Lucu? Itu semua bisa jadi senjata pembunuh. Senjata tersembunyi sekte Tang, bagaimana kata, lucu, bisa menggambarkannya. Melihat ekspresi tak berdaya Tangsan, Xiao Wu terkikik, berkata, singkirkan wajah masamu, aku mengolok-olokmu. Saya tidak bisa melepaskan kekuatan roh saya yang telah dikultivasikan dengan susah payah. Telaten? Kamu? Tangsan memandang Xiao Wu dari atas ke bawah seolah menemukan benua baru. Xiao Wu dengan kesal berkata, apa yang sedang Anda cari? Jangan beritahu saya bahwa saya tidak berusaha keras dalam kultivasi. Anda hanya belum memperhatikan, itu saja. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Tangsan tidak bisa menahan tawa keras. Memperoleh kristal pelat yang berharga, dengan demikian memiliki senjata tersembunyi tingkat kekuatan internal pertama, membuat suasana hatinya saat ini sangat baik. Pada hari kedua, keduanya meninggalkan Rose Hotel setelah tinggal selama 2 hari, dan dari gerbang selatan kota Suotuo, menuju tujuan mereka. Kesan yang diberikan Rose Hotel kepada Tangsan masih cukup bagus, hanya saja harganya sebenarnya agak mahal. Saat dia dan Xiao Wu meninggalkan hotel, kerusakan di aula hotel sudah selesai diperbaiki. Mengenai Akademi Shrek, Tangsan dan Xiao Wu tidak memiliki pemahaman apapun. Grandmaster hanya memberitahu Tangsan, memintanya datang ke sini untuk melanjutkan belajar, semuanya tanpa berkata lebih banyak. Tetapi menilai dari ekspresi Grandmaster pada saat itu, Tangsan dapat secara samar-samar merasakan bahwa hubungan antara Akademi dan Grandmaster ini tampak agak tidak biasa. Dengan bertambahnya usia, Tangsan dan Xiao Wu harus pergi ke Akademi Master Roh Menengah. Tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, apalagi menengah, bahkan jika itu adalah Akademi Master Roh tingkat lanjut, jarak menuju kelulusan masih tidak akan jauh. Jika Akademi Shrek ini hanyalah Akademi Master Roh Menengah, apakah masih perlu datang ke sini? Tangsan percaya, Grandmaster sama sekali tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti, karena dia memintanya untuk datang ke sini. Tentu Grandmaster punya alasan. Little Sun, kamu tahu di mana Shrek Academy berada? Di luar kota Suotuo, mengikuti jalan lurus ke selatan, di kedua sisi jalan resmi ada hamparan tanah pertanian yang luas. Kota Suotuo yang terkenal sebagai lumbung kerajaan Balak tidak bisa dikatakan lebih jelas lagi. Tapi, selain hamparan luas lahan pertanian, sejauh mata memandang, dalam jangkauan penglihatan, tentunya tidak ada bangunan yang menyerupai akademi. Alamat yang Grandmaster berikan pada Tangsan, berada di luar gerbang selatan kota Suotuo akan melihat Akademi Shrek tidak jauh dari sana. Saya juga tidak terlalu jelas secara spesifik, kami terus ke selatan,
kami akan selalu menemukannya. Karena Dai Mubai itu adalah siswa Akademi Shrek, buktikan bahwa akademi ini benar-benar ada. Ge. Xiao Wu tiba-tiba memanggil dengan lembut. Tang San sepertinya memahami maknanya dengan sangat baik, tanpa daya berkata, kamu juga sudah dewasa, tetap saja tanpa berjalan tidak akan kemana-mana. Xiao Wu terkikik, berkata, tidak masalah, siapa yang memintamu menjadi geku? Saat berbicara, dengan berlari, tiba-tiba menerkam Tang San. Tang San sudah lama terbiasa dengan tindakannya. Kedua tangan menopang, tubuh bagian atas sedikit membungkuk ke depan, sudah membawa Xiao Wu di punggungnya. Tubuh Xiao Wu sangat ringan. Bagi Tang San dia pada dasarnya tidak akan menjadi beban apapun. Tetapi kultivasi Xiao Wu bukanlah yang kedua setelah Tang San. Secara alami tidak akan merasa lelah karena berjalan, tetapi dia masih tidak pernah lelah karena bahagia karena Tang San menggendongnya. Bahagia dan puas di punggung Tang San dan menggerakkan tangan ke sekeliling. Tawa mengingatkan lonceng perak di udara. Setiap kali ini terjadi, di hati Tang San akan muncul semacam kehangatan, yang merupakan kategori kehangatan keluarga. Badannya bersentuhan, memberikan semacam perasaan hati yang dekat, dia akan merasakan hatinya sangat kaya. Setidaknya ini terbukti, dia tidak sendirian. Dalam 6 tahun terakhir, sejak pertama kali meninggalkan Desa Roh Kudus untuk belajar di Akademi Master Roh Utama Nuoding sampai sekarang, Tang San tidak melihat ayahnya lagi. Tang Hao pergi selama 6 tahun ini, tidak hanya tanpa kembali, tetapi juga tanpa surat sama sekali. Kapanpun di tengah malam Tang San memikirkan ayahnya, hatinya akan sangat sakit. Meskipun dia adalah orang dari dua dunia, tentang cinta keluarga dia masih memiliki rasa haus yang tak tertandingi. Tapi Xiao Wu di hati Tang San, setara dengan mengisi celah yang ditinggalkan oleh Tang Hao. Mengenai Xiao Wu, Tang San sangat menyayangi, seperti dia adalah adik perempuannya yang berdarah-darah. Sebelumnya di Nuoding, satu-satunya cara Tang San untuk beristirahat adalah dengan menonton Xiao Wu. Apapun yang dia lakukan, dia selama ini diam-diam mengawasinya, menikmati kehangatan di hatinya. Senyuman bahagia Xiao Wu penuh dengan sinar matahari, kebahagiaan datang dari hati, selalu menginfeksi hati Tang San. Bahkan jika kultivasi lagi membosankan, selama dia melihat senyuman Xiao Wu, semua keresahan di hati Tang San segera lenyap. Lihat desa di sana. Ketika Xiao Wu digendong oleh Tang San juga saat dia yang paling manis, saat ini dia pasti akan memanggil Tang San, kakak laki-laki. Dan bukan hanya, San kecil. Tang San mengikuti arah jari Xiao Wu dengan matanya, tetapi hanya melihat kira-kira 1 li di depan, memiliki sebuah desa kecil. Mengandalkan penglihatan mata setan ungu, dia bisa dengan jelas melihatnya. Desa itu sekitar 100 rumah atau lebih, dibandingkan dengan skala desa Roh Kudus itu sedikit lebih kecil. Di sekeliling desa ada pagar kayu, yang tampaknya digunakan untuk berjaga-jaga terhadap binatang buas. Di pintu masuk desa sepertinya ada banyak orang berkumpul, untuk beberapa tujuan yang tidak diketahui. Tang San sedikit tersenyum, berkata, untuk pertanyaan kita sebelumnya, mungkin orang-orang di desa ini akan tahu di mana Akademi Shrek berada. Akademi Master Roh pasti sangat terkenal, kan? Xiao Wu menunjuk ke depan, sambil tertawa berkata, lebih cepat. Tang San dengan marah menepuk pantatnya dengan punggung tangannya sekali, sedikit memaksakan diri, dengan cepat maju ke arah desa itu. Mendekati, Tang San dan Xiao Wu sama-sama menemukan sesuatu yang tidak normal. Di pintu masuk desa memang banyak orang berkumpul, mayoritas anak muda seusia mereka, di antaranya sebagian besar diikuti oleh orang tua. Di pintu masuk desa diatur sebuah meja, di belakang meja duduk seorang lelaki tua berusia 60 tahun, membuat Tang San dan Xiao Wu tercengang. Di atas pintu masuk desa yang melengkung dibuat menggunakan kayu digantung papan yang tampaknya agak usang. Di atasnya hanya mengukir 2 kata, Akademi Shrek, 5. Di atas 2 kata ini juga ada potret hijau, terlihat mirip dengan semacam kepala monster humanoid. Hijau cerah, sedikit imut. Di dada lelaki tua di belakang meja itu, juga memakai lambang bulat hijau serupa. Itu harus menjadi lambang Akademi Shrek. Tidak mungkin. Xiao Wu melompat dari punggung Tang San, menatap kaget ke papan, sekali lagi menoleh untuk melihat Tang San, keduanya di hati mereka agak tertegun. Bahkan skala Akademi Master Roh Utama Nuoding akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ini. Dan juga, ini jelas terlihat seperti desa kecil pada umumnya, pintu masuknya yang melengkung tidak hanya dari kayu, tetapi juga masih tidak sebesar sepertiga dari Akademi Nuoding. Mungkinkah ini masih disebut Akademi Master Roh? Bukankah Grand Master salah? Bagaimanapun saya melihat, saya masih tidak berpikir ini seperti akademi. Mungkin tidak akan menjadi skam, kan?
Tang San berkata sambil tersenyum masam. Ayo, lihat sebelum mengatakannya lagi. Saat ini, berbaris di depan mereka, kira-kira kurang dari 100 pelamar, di antaranya tidak sedikit orang dengan alis keriput, jelas di hati mereka memiliki pendapat yang mirip dengan Xiao Wu. Di depan Tang San dan Xiao Wu dalam antrean adalah seorang anak muda diikuti oleh orang tua di sisinya. Mereka baru saja mendengar ibu anak muda itu berkata, bukankah ini sebuah kesalahan? Akademi Master Roh ini memiliki reputasi bahwa setelah lulus akademi seseorang bisa berhasil menjadi Viskon Kekaisaran? Ayah anak muda itu dengan agak ragu berkata, inilah yang dikatakan orang-orang Spirit Hall, seharusnya tidak menjadi kesalahan. Tapi akademi ini benar-benar sedikit lelah. Anak muda itu berkata, ayah, aku tidak boleh belajar di sini, itu terlalu memalukan. Aku masih bisa pergi ke Akademi Master Roh Menengah Suotuo, benar. Bisa dibilang, di Akademi Junior aku juga dianggap berbakat. Ayah anak muda itu mengerutkan kening, berkata, karena kita sudah datang, tunggu dulu ya, mungkin ini semacam ujian. Akademi asli sama sekali tidak ada di sini. Dialog serupa sama sekali tidak jarang di antrean kerumunan. Mayoritas wajah anak muda dan orang tua menunjukkan kekecewaan yang kuat. Tatapan Tang San tidak tertuju pada pelamar ini terlalu lama. Tatapannya melihat ke depan antrian, ke tempat aplikasi. Penglihatan dan pendengaran dipromosikan di bawah pengaruh skill Mysterious Heaven. Dia samar-samar bisa mendengar dialog di sana. Orang tua yang duduk di belakang meja menerima lamaran tampaknya memiliki penampilan yang malas, berbicara sedikit tentang pakaiannya yang sederhana dan tanpa hiasan. Apa yang dia lihat, seperti orang desa yang lebih tua, bahkan tanpa tampilan yang hidup dari desa tua Roh Kudus. Mendongkrak. Saat ini, seorang anak muda datang ke depan meja untuk melamar. Orang tua itu dengan malas berkata, biaya pendaftaran 10 koin roh emas, taruh di peti itu. Orang tua yang mengikuti anak muda itu dengan tergesa-gesa mengambil 10 koin roh emas dan meletakkannya di peti kayu yang dipaku di samping. Ulurkan hanya satu tangan. Anak muda seperti yang diceritakan mengulurkan tangannya di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu meremas tangannya sebentar, menggelengkan kepalanya ke arahnya, berkata, umurmu salah, kamu boleh pergi. Anak muda itu tertegun sejenak, menoleh untuk melihat orang tuanya. Anak-anak berusia lebih dari 10 tahun dewasa sebelum waktunya karena Tang San tidak banyak. Ayahnya buru-buru tersenyum sambil berkata, Guru, anak saya baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-13, Anda tahu, tidak bisakah Anda bersikap fleksibel sekali? Orang tua itu dengan sedikit tidak sabar berkata, jangan memengaruhi orang-orang di kemudian hari. Apa kamu tidak tahu aturan akademi? Tempat kami hanya menerima anak di bawah 13 tahun. Lebih dari 13 tahun, tanpa pengecualian tidak diterima. Kamu boleh pergi. Ayah anak muda itu berkata, lalu biaya pendaftaran kami. Orang tua tanpa sedikit pun kesopanan berkata, sebuah aplikasi umumnya tidak dikembalikan. Sebuah patung tanah liat masih 3/10 prajurit. Ayah anak muda itu tidak bisa membantu tetapi dengan marah berkata, ini jelas penipuan untuk uang. Tarik biaya aplikasi kami, jika tidak kami tidak akan pergi. Seandainya saya tahu sebelumnya Akademi Shrek ini busuk ini, kita seharusnya tidak datang. Orang tua itu menatapnya sekilas, dengan acuh tak acuh berkata, Mubai, seseorang ingin biaya lamarannya kembali, Anda menanganinya segera. Di tanah ke samping, sosok seseorang tiba-tiba melompat, menginginkan biaya pendaftaran kembali. Setelah memukuli saya, seluruh jumlah dikembalikan. Orang ini persis Dai Mubai, sebelumnya karena duduk di samping, terhalang oleh kerumunan, Tang San tidak melihatnya. Sejak hari itu ketika Tang San dengan Xiao Wu bertemu dengannya, dia agak berbeda. Sekarang ekspresinya agak dendam. Dai Mubai juga tidak berbicara omong kosong. Secara langsung menggunakan kekuatan rohnya, melepaskan 200 tahun dan 1000 tahun sekaligus 3 cincin roh. Kekuatan roh yang melonjak memancarkan tekanan tak berwujud di udara, di mata jahat cahaya dingin terus-menerus berkedip, mengenai ayah dan anak itu.